Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Nelly Febriani di mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Kali ini kita akan membahas mengenai membangun deterministik finite automata atau DFA. Membangun deterministik finite automata atau membangun DFA. Pada otomata berhingga deterministik atau deterministik finite automata yang selanjutnya kita sebut sebagai DFA merupakan jenis FSA yang fungsi transisi state terhadap simbol input menuju hanya pada satu state tujuan. Suatu state ada tepat satu step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. DFA lebih mudah menentukan apakah suatu string masukan diterima karena hanya terdapat satu jalur dari state awal. Dengan demikian, apapun state saat itu atau apapun inputannya selalu terdapat satu dan hanya satu state berikutnya. State berikutnya itu sepenuhnya ditentukan oleh informasi yang ada di dalam pasangan state input. Kita lihat di sini untuk DFA bahasa K ya. Di sini ada L itu singkatan dari language yang artinya bahasa. Berarti untuk kalian nanti kalau misalnya menemukan soal seperti ini, LK itu disebut sebagai bahasa ya. Di dalamnya ini bebas huruf apa saja. Dan di sini ada simbol inputan yaitu K dan A. Dan untuk aturan dari bahasa K, di mana bahasa K merupakan himpunan string yang himpunan stringnya berakhiran AA dan himpunan string merupakan elemen dari simbol input. Sehingga untuk string yang didapatkan ya, untuk string yang dibangun oleh bahasa K ini yaitu ada string AA, KAA, AAA, KAAA dan seterusnya. Dan berikut ini diagram DFA untuk bahasa K, di mana di sini S diinputkan K menghasilkan S diinputkan A menghasilkan P diinputkan K menghasilkan S, P diinputkan A menghasilkan Q diinputkan A menghasilkan Q, dan Q diinputkan K itu menghasilkan S. Ya, bisa kita lihat di sini terdapat dua simbol input dan masing-masing state ini diinputkan kedua inputannya. Jadi diinputkan untuk simbol K dan diinputkan A ya. Dan begitupun untuk state P. State P juga sama, diinputkan simbol input K dan A ya. Dan untuk Q juga ini lingkarannya ada dua, berarti menandakan bahwa ini merupakan state akhir, di mana sama untuk Q juga diinputkan kedua simbol input, yaitu diinputkan simbol K dan diinputkan A. Dan di sini untuk fungsi transisinya ya sama untuk pembacaannya, di mana S diinputkan K menghasilkan S ya, S diinputkan K menghasilkan S diinputkan A menghasilkan P, S diinputkan A menghasilkan P diinputkan K menghasilkan S, P diinputkan A menghasilkan Q diinputkan A menghasilkan Q, dan Q diinputkan K menghasilkan S. Ini merupakan fungsi transisi untuk bahasa K. Adapun untuk tabel transisinya di sini sama ya, sama halnya dengan pembacaan fungsi transisi.
Akan tetapi untuk tabel transisi ini berupa tabel, ya, di mana di atasnya ya ini paling atas merupakan simbol input dan di paling sebelah kiri ini merupakan himpunan state. Kita cek apakah string AKKAKAA dan string KKKAAK itu merupakan bagian dari bahasa K atau bukan. Yang pertama kita cek string AKKAKAA dulu ya. Di sini jika S diinputkan A, maka menghasilkan P. Dan jika P diinputkan K, maka menghasilkan S. Jika S diinputkan K, maka menghasilkan S. S diinputkan A, menghasilkan P. P diinputkan K, menghasilkan S. S diinputkan A, menghasilkan P. P diinputkan A, menghasilkan Q. Dan ini sudah sampai di step akhir ya. Karena lingkarannya ada dua ya, lingkaran ganda, berarti dan berakhiran di step akhir, berarti untuk string AKKAKAA ini diterima oleh bahasa K. Ya, dikarenakan Q merupakan step akhir dan berakhiran pada step Q yang merupakan step akhir, berarti untuk string AKKAKAA ini diterima dan merupakan bagian dari bahasa K. Kita lanjut ke string KKKAAK ya, dimana untuk S diinputkan K itu menghasilkan S. S diinputkan K itu menghasilkan S. S diinputkan K itu menghasilkan S. S diinputkan A menghasilkan P. P diinputkan A menghasilkan Q. Q diinputkan K menghasilkan S. Ya, berakhiran di bukan step akhir, maka otomatis untuk string KKKAAK ini ditolak. Ya, ditolak oleh bagian atau bukan merupakan bagian dari bahasa K karena berakhiran di step S, di mana step S ini bukan merupakan step akhir. Untuk kalian yang masih belum paham ya, kalau ini dari mana sih? Ya, dari mana kok bisa diinputkan K, diinputkan K, diinputkan K, diinputkan A, diinputkan A, dan diinputkan K. Ya, ini kalian lihat dari sini. Ya, ini kan sama ya, K, 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 A, A, K, begitupun juga soal. Ya, diinputkan K ini menghasilkan set apa, diinputkan K lagi menghasilkan set apa, diinputkan K lagi menghasilkan set apa sampai string terakhir. Ya, sampai huruf di string terakhir. Untuk membangun DFA, kita memerlukan algoritma DFA. Apa saja atau apa algoritma dari DFA itu? Mekanisme kerja DFA dapat dinyatakan dengan suatu algoritma. Algoritma DFA yaitu saat menerima suatu karakter yang dibaca, maka DFA akan segera tahu apa yang perlu dilakukan karena hanya satu transisi yang memungkinkan. Ya, jadi setelah membaca karakter DFA ini state itu ya, apakah muncul state baru atau diulang atau perulangan ke state awal. Bila tidak ada transisi yang mungkin dilakukan, berarti string bukan termasuk bagian bahasa yang dikenali oleh DFA. Saat string yang dibaca telah habis, ya, jika berada pada state akhir, maka string tersebut dikenali oleh DFA, ya.
string tersebut diterima atau merupakan bagian dari bahasa. Dan jika berada pada state yang bukan state akhir, maka string tersebut tidak dikenali oleh DFA atau ditolak dan bukan merupakan bagian dari DFA. Adapun untuk algoritma DFA, di sini ada fungsi-fungsi, ada fungsi move ya, transisi S dengan inputan C, dan ada fungsi next chart di mana di sini membaca karakter selanjutnya pada string. Untuk deskripsinya di sini ya, untuk membaca deskripsinya kita buka atau kita baca step awal. Baca sebuah step awal di mana untuk fungsi next chart-nya di sini ya, selama inputan C ya, selama karakter yang dibaca itu bukan merupakan end of string atau akhir dari string, maka akan berpindah ya, itu bisa pindah ke step awal lagi atau step berikutnya ya, untuk transisi S dengan inputan C, atau bisa lanjut ya, selama belum selesai ya, selama S bukan merupakan elemen dari step akhir, itu akan terus diulang. Dan jika state itu merupakan elemen dari state akhir, maka string tersebut diterima oleh DFA. Dan apabila bukan merupakan atau tidak berada pada state akhir, maka string tersebut ditolak oleh DFA. Kita menuju ke membuat diagram DFA-nya ya. Kita langsung ke contoh aja ya. Karena kalau materi aja nanti kalian mumet ya. Kalau membaca secara teori, kita langsung ke prakteknya. Praktek membuat diagram DFA. Untuk contoh pertama, ini sudah saya jelaskan di pertemuan 8 ya. Akan tetapi saya akan bahas lebih lanjut lagi untuk contoh pertama. Di sini suatu bahasa A memiliki simbol alfabet yaitu 0 dan 1. Bahasa A merupakan himpunan string yang memiliki awalan 00 dan minimal panjang string itu 3. Bagaimanakah diagram DFA untuk mengenali string bagian bahasa A? Ya, yang pertama kita lakukan itu membuat atau menentukan simbol inputannya. Simbol inputannya itu ada 0 dan 1. Ya, setelah kita menentukan simbol input, kita tentukan pola dari bahasa A. Sehingga untuk bahasa A, polanya itu merupakan himpunan string. Ya, himpunan stringnya itu berawalan 00 dan panjang stringnya itu harus lebih dari sama dengan 3. Dan himpunan string merupakan elemen dari simbol input. Hal pertama yang kita buat ya, yang harus kita lakukan itu membuat keadaan awal di mana DFA bersiap menerima inputan. Ya, inputannya itu ada 2, 0 dan 1. Jika inputan yang dibaca saat di awal adalah 0 ya, maka inputannya itu akan berpindah pada keadaan yang mendekati keadaan akhir. Jadi key 0 diinputkan 0 ini menghasilkan atau menuju ke step key 1, di mana untuk key 1 ini merupakan keadaan yang mendekati keadaan akhir. Dan jika diinput atau inputan yang dibaca itu diinputkan 1, maka tidak akan mencapai ke keadaan akhir. Jadi kita buat ini step lagi. Key 0 diinputkan 1, ini menuju ke step atau menuju ke key 2. Untuk key 2 ini tidak mencapai keadaan akhir. Setelah membuat keadaan awal, di sini kita buat keadaan kedua. Ya, di sini ini untuk keadaan awal ya. Key 0 diinputkan 0 menghasilkan key 1. Key 0 diinputkan 1 menghasilkan key 2. Di mana untuk key 1 ini mendekati keadaan akhir dan untuk key 2 ini tidak mencapai keadaan akhir. Kenapa key 2 tidak mencapai keadaan akhir? Karena dilihat dari pola aturan dari bahasa A
itu harus memiliki awalan 00. Sehingga untuk inputan 0 ini menghasilkan Q1, di mana Q1 ini mendekati ke keadaan akhir. Ya, selanjutnya di keadaan kedua, jika Q1 diinputkan 0, maka menghasilkan Q3. Ya, jika inputan yang dibaca selanjutnya adalah 0 ini ya, maka akan berpindah ke keadaan akhir. Karena di sini awalannya sudah 00, maka kita buat lagi step baru, yaitu step Q3. Ya, dan Q3 ini mendekati ke keadaan akhir. Dan untuk jika Q1 diinputkan 1, maka menghasilkan Q2. Q1 diinputkan 1 menghasilkan Q2. Ya, ini tidak mencapai keadaan akhir. Kenapa tidak Q1 diinputkan 1 menghasilkan Q3? Karena kalau misalnya Q1 diinputkan 1 menghasilkan Q3, maka awalannya itu bukan 00. Ya, tidak sesuai dengan aturan dari bahasa A. Ya, jadi kita menuju ke sini aja untuk inputan 1. Q1 diinputkan 1 menghasilkan Q2. Setelah keadaan kedua ya, kita buat keadaan ketiga, di mana ya ini Q0 diinputkan 0 udah menuju Q1, Q1 diinputkan 0 menuju ke Q3 ya. Ini awalnya sudah 00. Dikarenakan untuk aturan dari bahasa A itu minimal panjangnya itu lebih dari 3, maka kita harus buat step baru lagi. Ya, step baru lagi di sini. Itu di keadaan keempat, kita menuju ke keadaan ketiga, di mana untuk Q2 ini diinputkan ya, diinputkan 0 dan 1. Terus bagaimana kalau misalnya Q2 ini diinputkan 0? Ya, Q2 diinputkan 0 ini menuju ke Q2 lagi. Karena Q2 bukan merupakan keadaan akhir, ya, berarti untuk Q2 diinputkan 0, ini kembali lagi ke Q2, dan Q2 diinputkan 1 juga sama, atau menuju ke Q2 yang merupakan atau yang bukan merupakan keadaan akhir. Sehingga seperti ini ya. Q2 diinputkan 0 itu menghasilkan Q2, dan Q2 itu diinputkan 1 ini menuju ke Q2. Terus bagaimana tadi di aturan atau di algoritma DFA ya, itu ada di mana untuk setiap state ya, di mana untuk setiap pasangan state input itu selalu terdapat satu step. Jadi kalau seperti ini ya, ini simbol inputannya kan ada 2. Ini boleh, asalkan di sini kan untuk Q2 diinputkan 0, ini menuju ke Q2. Jadi menuju ke satu step yaitu Q2, dan Q2 diinputkan 1 ini menuju ke Q2 lagi. Ini sama halnya untuk inputan 1 ini menuju ke satu step, di mana satu stepnya itu Q2. Tetapi jangan seperti ini ya. Q2 diinputkan 0 menghasilkan Q2, Q2 diinputkan 0 menghasilkan Q3. Itu tidak boleh karena menuju ke 2 step. Jadi apabila Q2 diinputkan 0, maka menuju ke kedua step, menuju ke Q2 dan Q3 ya. Itu salah, itu tidak termasuk ke dalam algoritma di DFA. Jadi stepnya ya, yang kita lihat itu stepnya, bukan simbol inputnya. Di sini kalau simbol inputnya ada 2, ada 3 itu boleh, selama stepnya itu menuju ke satu step tujuan. Tetapi kalau misalnya simbol inputnya ini bercabang ya, bercabang ke step lain, jadi Q2 diinputkan 0 ini menuju Q2 dan Q3, itu salah karena stepnya ada 2. Ya. Kita lanjut ke keadaan keempat. Ya, dikarenakan ini kan sudah masuk atau sudah memenuhi dari pola aturan bahasa A, yaitu awalannya itu 00, maka kalau secara teori ini sudah betul ya, sudah termasuk atau sudah memenuhi di pola aturan dari bahasa A.
Akan tetapi ada satu aturan lagi, yaitu panjang string dari bahasa A itu minimal 3. Ya, jadi lebih dari sama dengan 3. Maka otomatis kita harus buat set lagi. Ya, ini untuk Q3. Q3 kan belum ada simbol inputnya ya, belum diinputkan di kedua simbol input. Otomatis untuk Q3 apabila diinputkan 0, maka akan menuju ke Q4. Dan Q3 diinputkan 1 juga sama menuju ke Q4. Ya, seperti ini. Q3 diinputkan 0 itu menuju ke step Q4, di mana Q4 ini merupakan keadaan akhir karena sudah memenuhi ya, untuk awalan dari stringnya sudah 00, kita tinggal tambah untuk panjang stringnya, jadi kita buat Q4 di sini. Ya, ini merupakan step akhir karena lingkarannya ada 2 atau lingkaran ganda. Jadi untuk Q3 diinputkan 0 ini menghasilkan Q4, dan Q3 diinputkan 1 juga sama menghasilkan Q4. Jadi mana Q4 ini merupakan keadaan akhir. Selanjutnya di keadaan kelima, kenapa banyak ya keadaannya? Ya, karena stepnya juga banyak. Jadi kalau stepnya ada 5, maka keadaannya itu pasti ada 5. Karena untuk keadaan ya, keadaan itu proses untuk inputan, memasukkan simbol input. Jadi ini untuk Q4 ya, Q4 dikarenakan Q4 belum ada simbol inputannya, maka dibuatlah keadaan kelima. Ya, dikarenakan ini sudah memenuhi untuk awalan stringnya 00 dan panjang stringnya itu sudah lebih dari 3, maka untuk Q4 kita dibuat perulangan saja ya. Dikarenakan kalau misalnya kita buat Q5 itu nanti akan lebih panjang lagi. Ya, jadi untuk Q4 diinputkan 0 menghasilkan Q4, dan Q4 diinputkan 1 ini menghasilkan Q4 juga, di mana Q4 ini merupakan keadaan akhir. Jadi seperti inilah untuk diagram DFA bahasa A. Ya, bisa kita lihat untuk aturannya ini sudah betul ya, yaitu berawalan 00 ya, dan untuk panjang stringnya itu minimal 3, sehingga string yang dibangunnya itu bisa Q0 diinputkan 0 menghasilkan Q1, Q1 diinputkan 0 menghasilkan Q3, Q3 diinputkan 0 menghasilkan Q4. Ya, Q4 diinputkan 0 itu menghasilkan Q4. Jadi string yang dibangunnya itu bisa 0, 0, 0, 0, bisa 0, 0, 0, bisa 0, 0, 1, 0. Ya, ini. Yang penting awalannya itu harus 0, 0. Terus kenapa harus sampai buat Q4? Ya, dikarenakan kalau kita hanya menuju ke Q3 ya, dan Q3 ini kita buat state akhir, kita jadikan state akhir, maka string yang dibangunnya itu hanya 3. Ya, bisa 3 atau bisa 2 kalau misalnya state akhirnya di Q3 dan tidak ada Q4. Jadi string yang dibangunnya bisa 001, 00 saja ya, 00 atau 000 ya, 00 saja. Ini tidak memenuhi dari pola aturan bahasa A, di mana pola aturan bahasa A itu kan panjang stringnya itu minimal 3. Jadi kalau seperti ini ada step Q4 ya, jadi untuk string yang dibangunnya itu ini bisa lebih dari 3. Sehingga untuk tabel transisi di sini ya, tabel transisinya sama, stepnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi meskipun simbol inputnya ada 2 ya, 0,1, tetapi kalau kita lihat di tabel transisi menujunya hanya ke satu step. Ya, tadi kan ada yang Q2 diinputkan 0 menghasilkan Q2, Q2 diinputkan 0 menghasilkan Q2, Q2 diinputkan 1 menghasilkan Q2. Ya, meskipun simbol inputnya 2, tetapi tetap untuk step yang dituju itu hanya 1.
yaitu hanya Q2 saja untuk simbol input 0, dan untuk simbol input 1 juga sama, menuju ke satu step tujuan yaitu Q2. Seperti inilah untuk diagram DFA pada bahasa A. Ya, simbol inputnya ada 2, 0 dan 1, di mana setiap step ini diinputkan kedua simbol inputnya ya. Q0 diinputkan 2, 0 dan 1, Q1 juga sama, 0, 1, Q2 sama, 0, 1, Q3 juga sama, 0, 1, dan Q4 juga sama, 0, 1. Ya, jadi untuk diagram DFA, ini kalau misalnya simbol inputnya ada 2, keduanya itu wajib diinputkan kepada masing-masing step. Dan kalau misalnya berjumlah 3 atau lebih dari 3, itu sama, untuk simbol input itu wajib diinputkan atau dimasukkan ke masing-masing step dan hanya menuju pada satu step tujuan. Dan untuk aturan dari bahasa A-nya ini sudah memenuhi ya. Untuk awalannya itu 00 ya, ini sudah memenuhi. Kita lihat di step awal Q0 itu dibaca 0001 ya. Terus bisa juga 0000 ya. Terus kenapa ini tidak dibaca? Ini pasti otomatis ini tidak dibaca karena Q2 ini bukan merupakan step akhir, dan awalannya juga ini tidak 00. Jadi terus buat apa ini dibuatkan Q2? Ya, Q2 ini hanya sebagai perantara saja apabila diinputkan 1. Jadi kita buat step yang tidak menuju ke step akhir. Ya, kalau di awalan. Ya, jadi kita buat, tetapi Q2 ini tidak kita jadikan sebagai step akhir karena hanya sebatas untuk perantara dari ini kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan dari bahasa tersebut. Ya, seperti halnya ini, kalau misalnya awalannya 1, ya 10 ini otomatis ditolak. Selain bukan pada step akhir, ya ditolaknya, awalan 10 juga ini pasti ditolak karena untuk aturan dari bahasa A itu harus berawalan 00 ya, tidak boleh berawalan 10. Ya, bagaimana untuk contoh pertama membangun diagram DFA? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya oleh kalian. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu bahasa B memiliki simbol alfabet A, I, dan T ya. Untuk bahasa B merupakan himpunan string yang memiliki akhiran ita. Bagaimanakah diagram DFA untuk mengenali string bagian bahasa B? Yang harus pertama kali kita lakukan yaitu menentukan simbol input. Di mana simbol inputnya itu ada A, I, dan T ya. Dan untuk bahasa B yaitu merupakan himpunan string, di mana himpunan stringnya itu memiliki akhiran ita, dan himpunan string merupakan elemen dari simbol input. Ya, jadi untuk aturannya ini harus berakhiran ita. Hal yang pertama kali kita lakukan itu keadaan awalnya dulu. Kita buat state awal. Ya, ini untuk state awalnya itu bebas ya, hurufnya. Bisa S, bisa A, itu bebas tergantung kalian. Asalkan ini berupa simbol variabel, yaitu huruf kapital ya. Hal yang pertama kali kita buat di sini, jika inputan yang dibaca saat di awal adalah I, maka akan berpindah ke keadaan akhir yang mendekati keadaan akhir. Jadi kita buat S diinputkan I itu menghasilkan P. Ya, dan P ini merupakan keadaan akhir. Ya, kenapa keadaan akhir? Karena ini sudah berakhiran I ya, ita. Jadi untuk akhirannya ini sudah mendekati keadaan akhir ya. Dan sekarang S diinputkan A, ini kemana? Ini menuju ke set S karena menunggu munculnya I. Dan untuk S diinputkan T juga sama, ini menuju ke step S juga ya, kembali ke step awal. Ini karena menunggu munculnya I. Jadi menunggu si S-nya ini diinputkan I. Ya, dikarenakan ini sudah, berarti ya ini untuk S diinputkan A, kembali lagi ke step S, dan S diinputkan T, ini kembali lagi ke step S.
setelah keadaan awal, kita buat keadaan kedua. Ya, tadi kan keadaan awal itu S diinputkan I menghasilkan P, S diinputkan A menghasilkan S, dan S diinputkan P menghasilkan S. Kita buat untuk keadaan kedua di mana set P ini diinputkan ketiga simbol input. Ya, kita inputkan I, untuk P diinputkan I itu kembali lagi ke P. Kenapa kembali lagi ke P? Karena P itu harus menunggu munculnya T. Ya, dan P diinputkan T ini menuju ke step key, di mana step key ini mendekati keadaan akhir. Ya, ini kan udah IT ya, karena tadi akhirannya harus ITA, ini sudah memenuhi baru 2, baru IT ya, IT ini juga sudah memenuhi. Ya, sudah hampir memenuhi keadaan akhir. Ya, dan untuk P diinputkan A ini menghasilkan S karena menunggu munculnya I. Kenapa P diinputkan A itu tidak menuju ke P lagi? Karena kalau menuju ke P lagi, ini tidak memenuhi ke pola dari bahasa B itu sendiri. Jadi kalau P diinputkan A itu menghasilkan P, otomatis nanti akhirannya itu bukan ITA, tapi akhirannya itu jadi ATA ya. Jadi ATA. Tapi bukan Atta Halilintar ya. Ya, jadi di sini P diinputkan A ini kembali lagi ke S. Ya, P diinputkan A ini kembali lagi ke S. Karena S ini harus menunggu munculnya I. Ya, jadi si P ini diinputkan A menuju ke S, tidak menuju ke P. Kalau menuju ke P nanti akhirannya tidak ITA, tidak sesuai dari aturan dari bahasa B itu sendiri. Ya, ini sudah ya, sudah diinputkan I, sudah menuju ke step P, diinputkan T itu menuju ke step Q, diinputkan A itu menuju ke step S. Tinggal kita buat keadaan ketiga yaitu di keadaan step Q ya, step ketiga yaitu Q. Kita lanjut ke keadaan ketiga, di mana untuk keadaan ketiga kita step Q ya. Untuk step Q, jika diinputkan I, maka menghasilkan step P. Kenapa? Karena menunggu munculnya T, yang ini ya. Ya, menunggu munculnya T. Dan untuk Q, diinputkan T itu menghasilkan step S. Ya, karena menunggu munculnya I. Ya, jadi untuk Q diinputkan T ini menghasilkan step S. Kenapa tidak ke step P? Karena kalau ke step P untuk Q diinputkan T, kalau ke step P nanti akhirannya itu bisa ada yang double T, jadi ITA, jadi bukan ITA. Ya, jadi kita ke step S kan saja ya, supaya berakhirannya itu bisa ITA, ya enggak double T. Jadi untuk Q diinputkan T ini menghasilkan S. Dan untuk Q diinputkan A ini menghasilkan R. Kenapa? Karena R merupakan keadaan akhir. Di mana di sini udah ya, untuk akhirannya ini sudah ITA, akhirannya sudah memenuhi pola dari bahasa B itu sendiri. Ya, jadi kita buat Q diinputkan A ini menghasilkan R, ya menghasilkan set R. Di mana R-nya ini kita langsung jadikan saja set akhir karena sudah memenuhi pola dari bahasa B. Ya, selanjutnya kita buat keadaan keempat. Ya, karena R ini belum ada inputan, jadi kita buat keadaan keempat ya. Kali ini kita akan buat keadaan keempat. Ya, ini kan sudah step akhir ya. Berarti keadaannya itu hanya sampai ke keadaan 4 karena stepnya juga ada 4. Jadi kita buat di sini untuk R diinputkan I itu menghasilkan P. Ya, kenapa? Menunggu munculnya T. Ya, ini T. Jadi untuk akhirannya ini bisa I-ta. Ya, I-nya nggak apa-apa, I-nya nggak apa-apa lebih dari 1 karena itu akhirannya pasti ITA.
Ya, meskipun I-nya itu banyak, tetapi kita lihat 3 huruf terakhir, otomatis itu pasti ITA. Akan tetapi yang tidak boleh itu T dan A-nya itu 2 atau double, karena nanti akhirannya itu bisa ya tidak sesuai dengan aturan dari bahasa B itu. Jadi untuk R diinputkan I itu menghasilkan set P karena menunggu munculnya T. Dan untuk R diinputkan T dan A, ini kita langsung ke set awal lagi, dikarenakan ya harus menunggu munculnya I. Ya, jadi tidak bisa ke set Q atau ke set P, karena kalau ke set Q atau ke set P nanti T dan A-nya itu ada yang double, jadi itu tidak memenuhi dari pola aturan dari bahasa A. Sehingga untuk R diinputkan A dan T ini menuju ke set awal, ke set S. Ya, jadi seperti inilah untuk diagram di bahasa A ya. Cukup mudah untuk bahasa A ini, asalkan kita harus tahu akhirannya. Ya, akhirannya itu apa? Akhirannya ITA, berarti ini seperti ini untuk pembuatan diagram DFA-nya. Dan untuk tabel transisinya seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini untuk simbol inputnya ada 3, ada A, I, T, dan untuk stepnya itu ada 4, yaitu ada step F, step P, step Q, dan step R. Ya, tabel transisi ini bisa kalian lihat atau bisa kalian baca di diagram DFA ini. Seperti ini untuk diagram DFA ya. Untuk simbol inputnya itu ada 3, ada I, A, T ya, A, I, T. Ini step S sudah diinputkan ketiga simbol input, begitupun juga step P ini sudah diinputkan I, T, A. Terus untuk step Q ini udah I, T, A, dan untuk step R juga sama, sudah diinputkan ketiga simbol inputnya I, T, dan A. Jadi seperti ini untuk diagram DFA pada bahasa B. Ya, cukup mudah untuk diagram bahasa B untuk akhiran ITA, akhiran ITA. Kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Untuk suatu bahasa C memiliki simbol alfabet 0 dan 1. Bahasa C merupakan himpunan string yang memiliki substring 1, 0. Bagaimanakah diagram DFA untuk mengenali string bagian bahasa C? Ya, sama halnya kayak tadi untuk penentuan bahasa A dan bahasa B, hal yang pertama kali kita lakukan itu menentukan simbol inputnya. Di sini simbol inputnya itu ada 1 dan 0, dan untuk pola atau aturan dari bahasa C yaitu himpunan string. Ya, bahasa C merupakan himpunan string, yang himpunan stringnya merupakan string yang memiliki substring. Substring itu huruf tengah ya, atau angka tengah 1, 0. Dan himpunan string merupakan elemen dari simbol input. Kita tentukan dulu keadaan awalnya, di mana DFA bersiap menerima inputan, yaitu jika inputan yang dibaca saat di awal adalah 1, maka akan berpindah pada keadaan yang mendekati keadaan akhir. Dan jika inputan yang dibaca saat di awal adalah 0, maka belum bisa berpindah pada keadaan yang mendekati keadaan akhir sampai angka satunya itu muncul atau sampai angka satunya itu dibaca. Jadi kita buatkan di sini ya untuk diagram DFA-nya, step awalnya itu S. Jika S diinputkan 1, maka menghasilkan P. Ya, dan P ini mendekati keadaan akhir. Kenapa mendekati keadaan akhir? Karena untuk substring ya, ini sudah memenuhi ya, substringnya itu 1, 0. Dan untuk S diinputkan 0, maka menghasilkan S. Ya, karena menunggu muncul angka 1. Yang ini. Jadi untuk S diinputkan 0 ini menghasilkan S menuju ke step S. Ya, ini sudah ya. Untuk S diinputkan 1 ini menuju ke step P, dan S diinputkan 0 ini menuju ke step S karena menunggu munculnya angka 1. Selanjutnya, setelah keadaan awal ini kita buat keadaan kedua, di mana keadaan kedua ini untuk step P.
Ya, jika inputan yang dibaca saat di awal adalah 0, maka akan berpindah pada keadaan akhir. Dan jika inputan yang dibaca saat di awal adalah 1, maka kembali ke keadaan menunggu sampai 0 dibaca. Ya, jadi maksudnya ini kalau P diinputkan 1, ya ini menuju ke step P. Kenapa? Karena menunggu munculnya 0. Dan jika step P diinputkan 0, maka ini menghasilkan step R. Ya, di mana R ini merupakan keadaan akhir atau step akhir. Ya, dikarenakan ini kan sudah ya untuk awalannya ini bisa 1 0 atau bisa 1 0 ya ini, atau bisa 1 1 0, di mana ini sudah memenuhi keadaan atau pola dari bahasa C itu sendiri. Ya, sehingga P diinputkan 1 ini menghasilkan P, dan P diinputkan 0 ini menghasilkan atau menuju step R. Ya, untuk P diinputkan 1 ini menuju ke P karena menunggu munculnya angka 0. Selanjutnya ya, ini dikarenakan R-nya sudah merupakan step akhir, berarti kita buat keadaan ketiga untuk step R. Ya, untuk step R ini keadaan di mana DFA telah menerima inputan 1 0. Ya, ini sudah menerima inputan 1 dan 0. Ya, DFA ini sudah berada pada step akhir. Namun, jika untuk pembacaan sampai string akhir, DFA dalam keadaan menerima setiap simbol input. Jadi tetap ini meskipun step akhir ini harus menerima simbol input ya. Dan jika inputannya itu 0, maka berpindah ke keadaan akhir ya, menuju ke R lagi. Dan jika diinputkan 1, maka ini menuju ke R juga. Ya, seperti ini. Karena R ini merupakan step akhir, maka jika diinputkan 0 dan 1, ini kembali lagi ke step R. Sehingga seperti inilah diagram DFA untuk bahasa C. Jadi untuk string yang dapat dibangun di bahasa C ini bisa 0 1 1 0 0 1 ya. Itu huruf tengahnya itu udah 1 0, sudah memenuhi dari pola dari bahasa C itu. Jadi bisa juga 1 1 0 0 1 ya, asalkan huruf tengah atau angka tengahnya itu harus 1 0. Ya, jadi seperti ini untuk diagram DFA di bahasa C. Ya, berikut ini merupakan tabel transisinya. Ya, tabel transisinya ini dilihat dari diagram DFA yang tadi ya. Inputannya ada 2, 0 dan 1, dan himpunan setnya ini ada 3, yaitu ada S, P, dan R. Jadi untuk tabel transisinya kalian buat itu dengan melihat diagram DFA ini. Dan ini untuk diagram DFA bahasa C, di sini S diinputkan 0 menghasilkan S diinputkan 1 menghasilkan P diinputkan 1 menghasilkan P diinputkan 0 menghasilkan R, dan R diinputkan 0 menghasilkan R diinputkan 1 menghasilkan R. Ketiga step ini diinputkan 2 simbol input ya, simbol 0 dan 1. Dan untuk bahasa atau aturan dari bahasa C-nya ini sudah memenuhi, yaitu yang memiliki angka tengah 1 dan 0. Dan string merupakan elemen dari simbol input. Ya, jadi sampai di sini untuk contoh pembuatan diagram DFA-nya ya. Tadi ada bahasa A ya yang memiliki awalan 00, bahasa B yang memiliki akhiran IPA, dan bahasa C ini yang mempunyai angka tengah 10. Jadi untuk kalian ya, untuk mahasiswa tingkat 3 dalam pembuatan diagram ini kalian harus perhatikan dulu step awalnya, terus perhatikan simbol inputnya, dan perhatikan himpunan step serta pola bahasa dari bahasa itu sendiri ya. Jadi selain kita lihat polanya ya, selain kita lihat simbol inputnya, kita itu harus membuat keadaan awal dari proses pembuatan diagram DFA ya.
Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian ya. Dan kalau nanti kalian belum paham atau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di ruang diskusi. Nanti saya akan buat ruang diskusinya di Google Classroom. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.